Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran kita pada pagi hari ini, pelajaran PPKN. Nah, Ibu belum tulis ya, ini pelajaran PPKN tema 8 ya. Jadi hari ini kita masuk ke buku tema 8. Ini Bumiku ya, judulnya Bumiku. Nah, jadi kalian sekarang menggunakan buku tema 8. Nih, Ibu kenapa cepet banget kita masuk ke tema 8? Ibu sudah memberitahu sebelumnya bahwa anak kelas 6 harus cepat menyelesaikan materi pelajarannya. Nah, setelah itu nanti ngapain? Kita akan belajar materi-materi yang biasanya masuk di dalam ulangan. Nah, kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai pelajar. Nih, kenapa kita belajar lagi tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar? Padahal sebelum-sebelumnya kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Bahkan bukan hanya sebagai pelajar, bahkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga sudah kita pelajari. Nah, ini untuk mengingatkan kembali karena memang kalian adalah seorang pelajar ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita mengacu kepada pasal 31. Nah, di pasal 31 ini ada hak dan kewajiban sebagai pelajar ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara juga termasuk sebagai pelajar. Nah, kalau kalian baca ini ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini termasuk hak karena di sini sudah jelas-jelas berhak. Kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Ya. Ini wajib berarti ini kewajiban. Ini boleh nggak Bu kita nggak usah sekolah? Ya, kita nggak usah sekolah sampai tamat SD, asal sampai tamat SMP. Nah, sebenarnya kalau menurut isi pasal 31, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kalau melenceng dari undang-undang atau tidak mengikuti undang-undang, maka biasanya akan diberikan sanksi. Nah, tetapi seringkali ada banyak anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan dasar, tidak mendapatkan sanksi. Ya, nah berarti di sini peraturannya atau undang-undangnya belum terlalu diterapkan di negara kita. Padahal di sini sudah dibuat setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia itu ada 9 tahun. Jadi kita wajib sampai tamat SMP. Ya, nah kemudian dan pemerintah wajib membiayainya. Siapa yang dibiayai di sini? Kok kita nggak dibiayain ya Bu? Waktu kita sekolah mama kita yang biayai. Nah, ini maksudnya anak-anak dan pemerintah wajib membiayai apabila kita sekolah di sekolah negeri. Nah, kalau di sekolah negeri kan memang tanpa uang sekolah, buku-buku disediakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kenapa kita belajar tadi? Kenapa kita mendapatkan pengajaran? Kenapa kita wajib mengikuti pendidikan dasar? Yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak masuk ke sekolah, nah kita tidak belajar tentang keimanan dan ketakwaan. Apa saja yang mau kita lakukan terserah kita. Tidak ada rambu-rambunya. Ya, dan kita tidak tahu karena rambu-rambunya itu kita dapatkan dari mana. Memang bisa didapatkan dari rumah, dari orang tua, bisa didapatkan dari sekolah, tapi kebanyakan mungkin didapatkan dari sekolah. Ya, kadang-kadang kalau di rumah apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang kalian tiru. Ya, sekalipun kadang-kadang mungkin kurang sesuai. Ya, jadi harus masuk pendidikan dasar. Nah, Ibu ulangi kembali. Ini kewajiban seorang pelajar nih. Kalian mungkin sudah tahu semua kewajiban kalian sebagai seorang pelajar.
Nah, kewajiban sebagai seorang pelajar itu udah pasti kalian apa? Kalian belajar dengan giat. Ya, terus apa lagi? Kalau di sekolah kalian tertiblah di sekolah. Ya, tertibnya banyak. Nah, tertib dalam kelas, tertib dalam kebersihan, tertib dalam berpakaian, tertib dalam datang ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian hak seorang pelajar, ya haknya tadi kalau untuk keseluruhan yang mendapatkan pendidikan tadi. Nah, tetapi kalau kalian di sekolah, kalian pun ada hak kalian. Apa hak kalian? Kalian wajib wajib mendapatkan pelajaran yang sama untuk semua siswa di dalam kelas. Ya, terus haknya disayangi oleh guru atau diajar oleh guru di sekolah dengan perilaku yang sama. Nah, tidak dibeda-bedakan. Ini ada hubungannya dengan kemarin di buku tema 7. Nah, karena sekarang buku kita belajar tentang bumiku di tema 8, ya, maka Ibu akan hubungkan sedikit tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar terhadap bumi kita. Ya, nah bumi kita ini, ya, kalau sekarang semakin banyak jumlah penduduk, maka kelihatannya bumi kita ini lingkungannya semakin hancur. Ya, nah jadi bagaimana agar bumi kita ini tetap terpelihara? Nah, kita punya kewajiban. Nah, kewajiban kita terhadap bumi kita ini apa? Kita menyayangi bumi kita ini. Kewajiban kita adalah menyayanginya dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan bumi kita ini dari segala polusi, baik itu polusi udara, polusi air, ya polusi tanah. Ya. Nah, kemudian di sekitar lingkungan kita dulu, nah kita jaga kebersihannya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan melakukan hal-hal yang kecil sekalipun, itu termasuk kita sudah menjaga bumi kita ini. Ya, kita sudah ikut melestarikan bumi kita ini. Terus hak kita Bu terhadap bumi kita ini apa? Hak kita boleh tinggal di sini. Ya, kita boleh mendiami tanah di bumi kita ini. Nah, karena kita sudah tinggal di situ, sudah kita dapatkan hak kita untuk mendapatkan tempat tinggal di bumi kita ini. Kita mendapatkan sinar matahari, kita mendapatkan udara yang bersih, kita mendapatkan air yang bersih, ya. Nah, maka kita juga harus menjaga kelestariannya. Ya, ini saja yang akan Ibu ceritakan pada hari ini. Nah, karena apa? Karena kita sudah mengulang-ulang tentang hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena ini belajar tentang PPKN, maka ini bisa langsung dipraktekkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetap rajin belajar, jangan pernah putus semangat di dalam belajar sekalipun masa pandemi. Ya, semoga kalian tidak patah semangatnya di dalam belajar dan terus-terusan untuk mencari ilmu, ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.